Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Ali Zulfan dari Prodi Teknik Informatika TPB 53 dengan NIM 120140186. Dalam video ini saya akan memberi penjelasan tentang program berupa kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Antara lain program yang saya buat adalah kalkulator untuk menghitung turunan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama saya akan menjelaskan algoritma pada program pertama, yaitu menghitung turunan. Di sini langkah pertama saya lakukan ialah mendeklarasikan variabel, yaitu variabel x berupa integer, dan setelahnya user akan diminta untuk menginputkan nilai variabel x yang akan digunakan sebagai array pada integer, pada variabel berikutnya, yaitu variabel konstanta dan pangkat. Setelahnya user akan diminta untuk menginputkan nilai variabel konstanta dan pangkat. Inputan dilakukan menggunakan perulangan, menggunakan for. Setelahnya sistem akan menampilkan output dari nilai yang sudah diinput, namun ini pada fungsi yang belum diturunkan. Dan setelahnya sistem akan menampilkan lagi output dari fungsi yang sudah diturunkan. Namun sebelum menampilkan output, akan dideklarasikan nilai konstanta dan nilai pangkatnya. Nilai konstanta ialah konstanta dikali pangkat, dan nilai pangkat ialah pangkat dikurangi 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel berupa integer, yaitu integer n. Setelahnya sistem akan meminta input untuk nilai variabel n. Dan di sini apabila n bernilai sama dengan 0, maka sistem akan meminta kembali input dari user. Apabila kondisi n sudah tidak bernilai 0 lagi, maka nilai n akan dideklarasikan ke dalam variabel konstanta dan pangkat. Untuk perulangan yang pertama, di sini user diminta untuk menginputkan nilai konstanta dan pangkat. Begitupun kedua variabel ini tidak boleh bernilai 0. Setelah selesai perulangan pertama, masuk ke perulangan kedua, di sini sistem akan menampilkan fungsi yang belum diturunkan. Jika konstanta lebih dari 1, maka nilai konstanta akan ditampilkan. Apabila konstanta sama dengan 1 atau 0 dan seterusnya ke bawah, maka nilai konstanta tidak akan ditampilkan. Setelahnya, sistem akan menampilkan sebuah huruf X, dan di bawah huruf X, jika pangkat tidak sama dengan 1, maka sistem akan menampilkan lambang pangkat dan nilai pangkat. Mengapa di sini saya buat seperti itu? Dikarenakan dalam suatu fungsi turunan, apabila pangkat bernilai 1, maka pangkat tidak akan ditampilkan. Dan yang terakhir, untuk membatasi simbol tambah. Apabila n dikurang i tidak sama dengan 1, maka sistem akan terus menampilkan simbol tambah. Dan untuk perulangan yang ketiga atau perulangan yang terakhir, di sini sistem akan menampilkan output dari fungsi yang sudah diturunkan. Dengan perhitungan dalam matematika, apabila diturunkan, kita harus memberikan konstanta dengan nilai pangkat. Dan setelahnya, pangkat akan dikurangi 1. Yang pertama, jika konstanta dikali pangkat tidak sama dengan konstanta, maka akan menampilkan huruf X. Dan kondisi berikutnya,
apabila pangkat dikurang 1 tidak sama dengan 1 dan pangkat dikurang 1 tidak sama dengan 0, maka sistem akan menampilkan pangkat dikurang 1. Dan untuk menampilkan simbol plus atau simbol tambah, kembali menggunakan kondisi n min i tidak sama dengan 1. Berikut programnya. Yang pertama, sistem akan meminta user untuk menginputkan jumlah variabel x. Di sini saya menginputkan 3, dan saya akan menginputkan konstanta 3 dan pangkat 2. Dalam artian di sini adalah 3x pangkat 2. Dan setelahnya, saya akan menginputkan nilai konstanta berupa 0, dan kita akan melihat bahwa sistem akan kembali meminta input dari user. Konstanta tidak boleh bernilai 0. Nilai minimal konstanta dalam program ini adalah 1. Dan setelahnya, sistem akan meminta input berupa pangkat. Di sini dalam artian x pangkat 3. Untuk perulangan yang ketiga, sistem meminta input kembali nilai konstanta. Di sini saya akan menginputkan angka 4 dan pangkat 1. Output yang pertama, sistem menampilkan nilai fungsi yang belum diturunkan, yaitu 3x pangkat 2, dan x pangkat 3, serta 4x. Dan setelah diturunkan, sesuai dengan perhitungan turunan matematika, konstanta dikali dengan pangkat, dan pangkat dikurang 1. Berlanjut pada penjelasan program GLBB, saya akan menjelaskan algoritmanya terlebih dahulu. Dalam program ini saya menggunakan percabangan dan perulangan. Pertama-tama saya mendeklarasikan sebuah variabel kalkulator bertipe data integer, dan nantinya user akan diminta untuk menginputkan nilai dari variabel kalkulator tersebut. Nilai kalkulator ini berfungsi sebagai pilihan dalam menu. Setelahnya dideklarasikan sebuah variabel A, V0, VT, dan T bertipe data float, di mana A sebagai percepatan, V0 sebagai kecepatan awal, VT sebagai kecepatan saat, dan T sebagai waktu. Apabila user menginputkan nilai 1 pada variabel kalkulator, maka user akan diarahkan pada kalkulator untuk menghitung waktu. Sedangkan jika user menginputkan nilai 2 pada variabel kalkulator, maka user akan diarahkan pada kalkulator untuk menghitung percepatan. Dan jika user menginputkan nilai 3 pada variabel kalkulator, maka user akan diarahkan pada kalkulator untuk menghitung kecepatan sesaat. Untuk penjelasan program yang kedua, apabila program dijalankan, maka program pertama-tama akan menampilkan output berupa menu. Antara lain menunya adalah waktu, percepatan, kecepatan sesaat. Selanjutnya dideklarasikan tipe data integer, variabel kalkulator, dan user akan diminta untuk menginputkan nilai dari variabel kalkulator tersebut. Dideklarasikan lagi variabel n bertipe data integer. Selanjutnya user juga akan diminta untuk menginputkan nilai n, digunakan sebagai pembatas perulangan. Dideklarasikan kembali tipe data float berupa A, V0, VT, dan T, di mana A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan saat, dan T adalah waktu. Jika user menginputkan nilai 1 pada variabel kalkulator, maka user akan diarahkan pada kalkulator untuk menghitung waktu, di mana di sini sesuai dengan angka yang sudah diinputkan user pada
variabel n. Sebanyak itulah perulangan akan dilakukan. User akan diminta untuk memasukkan nilai kecepatan sesaat, nilai kecepatan awal, dan nilai percepatan. Setelahnya, nilai-nilai tersebut dideklarasikan dan dimasukkan ke dalam variabel t atau variabel waktu. Berikut contoh programnya apabila sudah dijalankan. Di sini user diminta untuk memasukkan jenis kalkulator. Di sini saya menginputkan angka 1, di mana nantinya sistem akan mengarahkan user kepada kalkulator untuk menghitung waktu. Dan masukkan jumlah percobaan, saya masukkan jumlah percobaan sebanyak 3. Untuk nilai kecepatan saat yang pertama, saya masukkan angka 4. Nilai kecepatan awal 2. Dan 1. Kita bisa masukkan sembarang angka. 2. 2. Inputkan lagi. Hasil percobaan sesuai dengan perhitungan. Setelahnya user akan diminta untuk menginputkan, selanjutnya user akan ditanyai apakah akan melakukan perhitungan lagi. Apabila user mengatakan tidak, maka program akan berhenti. Tadi adalah video penjelasan dari program yang sudah saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.